Alright teman-teman, saya Zul, dan hari ini kita bakalan membahas modul Akumatika, yaitu Akumatika D100, maksudnya D300 yang judulnya itu Order Management Basic 2023 R2. Namun sebelum saya masuk ke tutorialnya, teman-teman harus download dulu Akumatikanya, kemudian install. Dan di sini aku telah mempersiapkan database yang disiapkan, di mana database yang saya gunakan adalah U300. Tenannya saya beri nama company 2 karena ada company 1 itu kosong databasenya, jadi saya buat company 2 sebagai tenannya, di mana di company 2 ini udah ada database U100 seperti itu. Baiklah teman-teman, mungkin langkah yang pertama adalah kita coba login ke page Akumatikanya. Di tutorial udah disiapkan username yang akan kita gunakan, yaitu Gibbs, GIBBS, dan password yang akan kita gunakan adalah 123. Setelah itu langsung sign in aja. Ini front page yang ada di Akumatika ya, versi trialnya. Oke. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah melihat front page yang ada, di mana di sini udah kelihatan di sebelah kiri itu namanya menu toolbar, dan yang di depan itu adalah sambutan, yaitu beberapa link penting kalau kalian pengen minta tolong ke community Akumatika dan juga minta tolong ke help. Oke, untuk menunya itu kalau misalnya nggak kelihatan, kita bisa lihat di more items ya, seperti yang ada di gambar. Setelah itu masuk ke konfigurasi, karena langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah enable dan disable beberapa fitur. Setelah dari konfigurasi, kita coba cari enable and disable feature-nya, tepatnya di licensing ya. Setelah itu kita bakalan coba cari yang namanya sales order preference. Karena kita nggak dapat sales order fitur tersebut, coba langsung kita cari ke menu toolbar yang ada di sales order. Oke, di sini jelas kita udah dapat sales order preference ya, berarti fiturnya ini udah aktif. Oke, karena kita udah pastikan fiturnya ada, maka langkah selanjutnya yaitu kita coba cari yang namanya section invoice settings. Oke, pada invoice setting section ini kita diminta untuk tidak ngecek atau uncheck yang namanya hold invoice on failed credit check ya. Jadi jangan ditik itu, tapi by default ini udah tidak tertik ya, jadi nggak perlu diganggu gitu. Oke, karena kita udah dapat form yang namanya sales order preference, langkah selanjutnya kita coba cari fitur yang namanya purchase order preference form. Caranya gimana? Sama seperti cara sebelumnya, yakni pertama masuk ke purchase, dan kemudian jelas di situ ada purchase order preference. Kita coba explore aja apa-apa aja menu yang ada di dalam. Jadi kalau udah bisa dibuka seperti ini formnya, berarti formnya udah aktif ya, tanpa perlu ke sistem manajemen lagi. Selanjutnya kita bakalan cari namanya form order types. Untuk mencarinya langsung aja kita ke menu toolbar sales order, lalu klik order types. Pada order types form ini kita bakalan coba untuk membuat new record ya, dimana new record itu pada uncheck ya calculate freight ini, karena kita nggak butuhkan fitur yang ini. Kemudian pada bagian posting settings ya, di sebelah kanan ini itu ada satu kolom wajib yang namanya freight account ya. Nah, freight account ini itu wajib kita isi. Kalau di buku manual itu kita bakalan isi 4
0010 ya, 40010, kita langsung search aja ya, search manual. Setelah itu klik lalu select. Oke, kita scroll up ke atas lagi. Di situ paling atas kan ada tulisan order type ya. Itu pastikan kolom yang aktif di sini itu harus dicentang ya, teman-teman. Kalau semuanya udah beres, kita save aja. Sepertinya kita nggak bisa langsung save begitu aja karena di sini ada kolom wajib yang lupa kita isi. Di sini jelas ya kalau kolom yang wajib itu langsung ditandain warna merah dan diberi tanda X. Langsung aja kita coba isi sebisa kita. Kebetulan di buku manualnya setelah aku cari lagi itu tidak ada yang mengkhususkan order type ini. Jadi di order type aku langsung isi yang cash return aja ya, dimana order numbering sequence-nya berarti tertulis di situ sorter. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah diisi centangnya ya, yang aktif yang tadi. Dan juga fried account itu kita isi di 410, itu sales fried. Maka dengan ini satu tipe order telah selesai kita buat ya. Kita balik dulu ke home. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat customer account ya. Oke, navigate to ini receivables toolbar. Kemudian di bawah tulisan profiles pilih customer. Klik add records, simbol tambah seperti ini. Kemudian form customer sudah muncul ya. Di sini kita bakalan coba mengisi identitas dari customer kita. Pertama itu ke customer ID dulu. Berdasarkan modulnya itu kita harus mengisi Prime. Kemudian di customer status itu biarkan isi aktif, dan customer class dibiarkan default aja. Kemudian ke arah bawah kita harus mengisi tab general ya. Di situ ada account name dan wajib diisi. Kalau di modul itu diwajibkan untuk mengisi yang namanya Prime Cafe. Kemudian sebelah kanannya yang primary contact itu kita harus mengisi nama awal dan nama akhir ya. Di nama awal kita isi Scott, dan di nama akhir kita isi L. Kennedy. Oke, kemudian pada job title kita isi General Manager, dan email itu dikosongkan aja. Serta di modul itu tersedia bisnis 1, itu aku langsung copy paste aja. Oke, setelah itu kita lanjut ke account address. Ya, di situ di modul juga udah tersedia account addressnya. Untuk address line 1 langsung copy paste aja, 2720 Jetwood Farms. Kemudian city aku isi Peterson. State-nya itu kodenya NJ ya, New Jersey. Nggak bisa di copy paste begitu aja, nggak apa-apa gitu, cari manual NJ. Oke, New Jersey. Oke, klik. Kemudian di postal code tadi di modul adalah 07501. Oke, kita save kembali ya. Oke, masih di customer form, kita coba geser ke tab yang sebelah kanan, yaitu tab finansial. Termsnya itu kita isi 30D, artinya 30 days. Kemudian di kolom di bawahnya statement cycle ID, kita isi
kita isi EOM, yaitu end of month. Pada credit verification rules yang ada di sebelah kanan bawah, kita pilih kolom, klik drop down dan pilih disable. Setelah selesai, klik save. Kemudian kita geser lagi ke tab billing. Pada tab billing ini alamatnya udah otomatis pada alamat general ya, untuk alamat penagihan. Kemudian selanjutnya pada sisi kanan sebelah bawah itu ada bagian default payment method. Ya, kita ikuti yang default aja, yaitu check atau check payment. Sehingga di sini udah aman. Dan pelajaran yang keempat yakni bagaimana caranya membuat vendor baru ya. Masuk ke menu payables, kemudian klik vendor. Kemudian kita tambahkan, klik logo tambah. Oke, pada vendor ID kita isi SEO World, dan pada vendor status kita biarkan di active, dan vendor class kita biarkan default. Setelah itu kita wajib juga mengisi account name. Pada account name kita isi SEO World juga, tapi tambahkan co titik. Secara otomatis legal name akan mengikuti. Oke, kemudian kita save dulu ya. Kemudian di modul juga itu udah disediakan primary contact ya. Kita copy paste aja dari yang ada di modul. Laureta W. Glenn, untuk title-nya General Manager. Email sepertinya dikosongkan saja. Ternyata kali ini emailnya ada ya, yaitu lg.land@aol example. Langsung saya copy paste aja. Begitupun juga dengan bisnis 1, saya copy paste aja. Account address juga kita isi. Kebetulan modul udah menyediakan address line 1, di copy paste aja. City Geneva, kemudian state-nya ketik find NY atau New York, select. Postal code-nya juga udah tersedia ya, dia 14456. Seperti biasa kita save dulu. Oke, setelah di general tab, coba kita geser ke financial tab. Oke, di financial tab termsnya kita isi, kita drop down aja 310N30. Kemudian kita coba cek di bagian tab payment, karena di situ juga ada instruksi dari modul. Oke, beberapa hal yang perlu kita pastikan adalah payment by itu discount date. Oke, kemudian payment lead time kita isi angka 3. Kemudian yang pay separately itu tidak dicek ya, tidak di-tick. Oke, sepertinya untuk vendor account ini udah beres ya, jangan lupa di save seperti biasa. Oke, karena keterbatasan waktu kita bisa cover 4 lesson aja. Selebihnya sebenarnya masih banyak lagi lesson di D300 ini. Namun kita mungkin bahas di waktu yang lain karena videonya udah terlalu panjang. Terima kasih telah menonton. Salam kenal, Zulhaidir.